Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 321 sampai 325. 12 Agustus 1934. Sakit mendadak, penderitaan yang amat berat. Ini bukanlah kematian, tetapi suatu peralihan menuju kehidupan yang sejati. Namun penderitaan ini begitu berat, dan rasanya seperti kematian. Meskipun memberi kita kehidupan kekal, kematian itu mengerikan. Sekonyong-konyong aku jatuh sakit. Aku merasa sesak napas, kegelapan membayang di depan mataku. Anggota-anggota tubuhku semakin kaku, dan aku merasa kekurangan napas yang mengerikan. Meskipun sebentar, sesak napas itu rasanya sedemikian lama. Juga muncul suatu ketakutan yang aneh di samping pengharapan. Aku ingin menerima sakramen-sakramen terakhir, tetapi luar biasa sulit untuk mengaku dosa, meskipun aku ingin melakukannya. Orang tidak tahu apa yang ia katakan. Tanpa menyelesaikan yang satu, ia mulai mengatakan yang lain. Oh, semoga Allah menjaga agar tidak satu jiwa pun menangguhkan pengakuan dosa sampai saat terakhir. Aku memahami kekuatan besar dari kata-kata imam ketika kata-kata itu meluncur ke arah jiwa orang sakit. Ketika aku bertanya Bapa rohaniku, apakah aku siap untuk berdiri di hadapan Tuhan? Dan apakah aku dapat merasakan damai? Aku menerima jawaban, suster dapat menikmati damai sepenuhnya. Bukan hanya sekarang, tetapi juga sesudah setiap pengakuan dosa mingguan. Sungguh besar rahmat ilahi yang menyertai kata-kata imam ini. Jiwaku merasakan kekuatan dan keberanian untuk bertempur. Oh kongregasiku, ibuku, betapa menyenangkan hidup sebagai anggotamu. Tetapi lebih baik lagi mati sebagai anggotamu. Sesudah aku menerima sakramen-sakramen terakhir, ada suatu perkembangan yang mencolok. Aku masih tetap sendirian. Ini berlangsung selama setengah jam. Dan kemudian timbul serangan baru. Tetapi ini tidak begitu kuat karena campur tangan dokter. Aku mempersatukan penderitaan-penderitaanku dengan penderitaan Yesus dan mempersembahkannya untuk diriku sendiri dan untuk pertobatan jiwa-jiwa yang tidak percaya akan kebaikan Allah. Sekonyong-konyong, kamarku penuh dengan sosok serba hitam yang penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadapku. Satu dari mereka berkata, "Terkutuklah engkau, dan ia yang ada dalam dirimu, karena engkau mulai menyiksa kami, yang bahkan sudah di neraka." Begitu aku berkata, dan Sang Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sosok-sosok itu lenyap seketika. Keesokan harinya, aku merasa sangat lemah, tetapi tidak merasakan penderitaan apapun lagi. Sesudah Komuni Kudus, aku melihat Tuhan Yesus persis seperti yang aku lihat dalam salah satu adorasi. Tatapan mata Tuhan
terus-menerus menembus jiwaku. Dan bahkan debu yang terkecil pun tidak lolos dari perhatiannya. Dan aku berkata kepada Yesus, "Yesus, aku pikir Engkau akan memanggil aku." Dan Yesus menjawab, "Kehendakku belum sepenuhnya digenapi dalam dirimu. Engkau masih akan tinggal di bumi, tetapi tidak lama. Aku sangat senang dengan kepercayaanmu, tetapi cintamu hendaknya lebih berkobar. Cinta yang murni memberikan kekuatan kepada jiwa pada saat ia menghadapi ajal. Ketika aku menghadapi ajal di salib, aku sama sekali tidak memikirkan diriku sendiri, tetapi memikirkan para pendosa yang malang. Dan aku berdoa bagi mereka kepada Bapakku. Aku menghendaki saat-saat terakhirmu menjadi sepenuhnya mirip dengan saat-saat terakhirku di salib. Hanya ada satu cara untuk menebus jiwa-jiwa, yaitu penderitaan yang disatukan dengan penderitaanku di salib. Cinta yang murni memahami kata-kata ini. Cinta daging tidak pernah akan memahaminya." Tahun 1934. Pada hari Bunda Allah diangkat ke surga, aku tidak menghadiri misa kudus. Dokter perempuan itu tidak mengizinkan aku. Tetapi aku berdoa dengan khusyuk di kamarku. Tidak lama sesudah itu, aku melihat Bunda Allah tak terperikan eloknya. Ia berkata kepadaku, "Putriku, yang aku minta darimu adalah doa, doa, dan sekali lagi doa, bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Selama 9 hari, sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Selama 9 hari ini, engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan. Selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat tetap berdoa." Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.